Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan, talking to the people who live here about the situation. Hi and welcome. Today we're in Kalimantan and we're talking about disaster response for the government of Indonesia. Can you tell us about your agency and what it does? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kunjungannya. Kami dari BPBD Kalimantan Tengah dalam hal ini bertugas menangani penanganan bencana di wilayah kami Kalimantan Tengah. Salah satunya bertugas mengatur penanganan bencana khusus kebakaran hutan dan lahan yang sering disebut dengan Karhutla. Nah, dalam menangani Karhutla ini kita sudah ada kebijakan secara nasional, ada regulasi secara nasional untuk menangani itu, mulai dari pemerintah pusat di Jakarta dengan beberapa tahapan. Salah satunya itu adalah tahapan pencegahan. Nah, menurut arahan dari Bapak Presiden yang merupakan kebijakan nasional, pencegahan ini lebih diutamakan untuk masalah kebakaran hutan dan lahan. Kenapa? Karena menurut pengalaman memang pencegahan ini akan kita lebih masifkan dan akan memerlukan biaya lebih tinggi nantinya, karena kita akan melakukan sosialisasi, pembelajaran, penyadartahuan kepada seluruh masyarakat bagaimana bahaya kebakaran hutan dan lahan ini bisa menyebabkan dampak begitu luas untuk kesehatan masyarakat. Nah, karena sesuai data yang ada dan hasil pengalaman yang ada, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini lebih banyak karena ulah perilaku manusia. Nah, oleh karenanya sosialisasi, patroli, menurunkan tim-tim di lapangan yang lebih dekat kepada masyarakat yang berada atau berdomisili dekat dengan wilayah rawan kebakaran ini, itu lebih diintensifkan. Artinya lebih dekat kepada masyarakat luas untuk menangani masalah bencana lahan yang ada di beberapa wilayah. Dan ini sangat penting melibatkan masyarakat luas, mulai dari menjaga lahan masing-masing di tiap-tiap desa, melibatkan pemuda-pemuda setempat ya, dengan menggalakkan patroli itu untuk masalah pencegahan. Nah, kemudian dalam tahap tanggap daruratnya pada saat terjadi bencana juga pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Dalam hal ini menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, seluruh personil, sampai dengan teknologi yang diperlukan. Secara singkat bisa kami sebutkan bahwa dalam hal ini BPBD bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan seluruh relawan, masyarakat peduli api yang banyak berdiri di mana-mana untuk mensupport pemerintah, juga dengan dinas-dinas lainnya yang terkait, dinas kehutanan, dinas LHK dan sebagainya. Itu mitra-mitra kerja kita di lapangan dengan satu tujuan, misalnya bagaimana menangani apabila terjadi kebakaran di satu lahan. Nah, apabila itu dalam skala besar, juga sudah disiapkan teknologi modifikasi cuaca yang melibatkan seluruh personil dari pusat ya, dari pusat, dan juga ada permintaan dari kami ke pemerintah pusat untuk mengirimkan pesawat waterbombing helikopternya. Dan menurut pengalaman yang ada, memang itu sangat membantu. Kalau sudah terjadi bencana, waterbombing dan teknologi modifikasi cuaca ini sangat membantu kita ya. Terlebih untuk menjangkau daerah-daerah kebakaran yang memang tidak bisa dijangkau oleh personil kita di darat. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang lain. Nah, untuk itu pemerintah Kalimantan Tengah selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat, karena yang memiliki peralatan lengkap itu adalah pemerintah pusat, termasuk teknologi modifikasi cuaca ini dengan waterbombingnya itu yang memiliki adalah BNPB pusat. Namun sejauh ini pengalaman yang ada selalu kita didukung ya,
Apabila sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita menetapkan status tanggap darurat, ada penetapan status dulu, baru itu persyaratan yang diminta oleh pusat, dan kita bermohon melalui Bapak Gubernur permohonannya. Dan tahun kemarin kita sudah mendapat bantuan ya, tahun yang baru untuk ada 2 kegiatan yang mereka laksanakan dengan bantuan pesawat ini. Satu untuk patroli udara ya, dan juga untuk pemadaman langsung itu bisa dilakukan pakai waterbombing. Jadi waterbombing ini pada tahap pencegahan sudah dioperasikan. Kenapa? Pada saat-saat munculnya titik hotspot, titik-titik api, titik-titik panas itu sudah harus digarap dengan pemadaman, termasuk dan waterbombing. Jadi tidak menunggu dia menjadi kebakaran lahan. Jadi pada saat muncul titik hotspot itu harus sudah segera dipadamkan. Salah satunya didukung dengan patroli dan waterbombing tadi. Seperti itu. Terima kasih. Thank you very much. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.